Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita panjatkan, kita ucapkan, kita laksanakan pada malam hari ini, alhamdulillah, di tempat yang insya Allah mudah-mudahan kita harapkan, kita doakan malam hari ini, tempat ini, restoran ini, Gama Candi, mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, tambah laris, tambah enak masakannya, ya. Banyak yang mampir, bukan cuma mampir tapi makan, bukan cuma makan tapi bayar. Mudah-mudahan insya Allah ownernya juga diberi keberkahan istiqomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu sinten? Ibu Stesi, Ibu Stesi Tumewu, Masya Allah. Kita doakan beliau, ya, mudah-mudahan tambah berkah rezekinya, amin. Kemudian para ustadz kita, Ustadz Supriyanto sebagai ranting Jatisari NU, Ustadz Nur kepala rumah tangga apa kepala sekolah dengan dua-duanya, nggih, kepala rumah tangga dan kepala sekolah SD Al-Azhar. Kemudian seluruh manajemen staf Gama Candi, seluruh teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Iki wajah-wajah pengen umroh kabeh. Ketok ya. Nah, mudah-mudahan insya Allah, ya. Yang penting tadi seperti katanya Ustadz Supriyanto tadi, ini kan memang beliau ini Samira kan, ya. Jadi daftar ya orang mangkat-mangkat kan gitu, daftar ya. Daftar nanti insya Allah ada diskonnya 30 juta, nanti umrohnya 100 juta. Diskonnya berapa? 30 juta. Jadi bayarnya piro? Jawabnya lemes langsung ya. Mudah-mudahan insya Allah Allahumma mangkat, bisa berangkat ziarah ke Nabi, bisa berangkat ke Baitullah, haji, umroh insya Allah, ya. Dan mudah-mudahan juga gratis. Daftarnya apa gratis umrohnya? Umrohnya pun daftarnya. Ya, daftar sa umrohnya mudah-mudahan, ya Allahumma amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Hijrah cinta, ya. Cinta itu menyakitkan. Wis ora usah bahas cinta. Ya Fit. Ya. Cinta itu bahasa Arab itu hanya dari 2 huruf. Ha dan ba. Hub. Al-hub. Ha dan apa? Ba. Kata para ulama, ha itu har, ba itu bard. Jadi cinta itu antara panas dan dingin. Wah. Ha itu har, panas. Ba itu apa? Bard. Bard itu dingin. Jadi cinta itu antara panas dan dingin. Jadi siap-siap meriang. Ya, siap-siap greges. Karena dilanda rindu, dilanda cinta. Betul, Fit? Ya. Ini Hafid ini ahli cinta ini. Hafid ini, ya. Jadi cinta itu begitu. Makanya orang cinta yang lagi dilanda cinta, tidur pun susah. Kenapa? Kepikiran terus. Apalagi kalau cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Busiri di dalam burdahnya beliau menyatakan, "Na'am,
sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Memang kata beliau, yang membuat saya tiap malam itu nggak bisa tidur, cuman gelebakan. Ngerti gelebakan enggak? Miring kanan, ndak iso turu, miring kiri, ndak iso turu. Yang bikin saya al gelebak-gelebak, bikin saya itu nggak bisa tidur, itu cinta. Tapi bedanya kalau beliau itu ke Rasulullah ya, ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau menjelaskan karena wal hubbu, cinta itu ya'taridul ladzati bil alami, bercampur aduk antara kenikmatan dan rasa sakit. Itu cinta. Makanya cinta itu perlu bukti, cinta itu perlu pengorbanan. Ada lagi yang menyatakan, loh, cinta itu tidak perlu pengorbanan. Kenapa? Kalau dia merasa berkorban, berarti cintanya belum tinggi. Paham enggak? Tak ulangi. Ada lagi yang lebih tinggi bahasanya. Kalau tadi kan bahasanya cinta itu perlu apa? Pengorbanan. Ada lagi yang menyatakan kalau pengorbanan itu disebut pengorbanan, cinta niki hurung dhuwur. Belum hebat cintanya. Kenapa? Masih ngungkit itu dinyatakan pengorbanan. Nah, dhuwur Mas. Halo. Dhuwur ini bahasanya tinggi ini. Karena dia masih mengistilahkan perbuatannya sebagai harusnya tidak usah diungkit. Orang kalau cinta tidak usah diungkit. Itu bukan pengorbanan. Itu memang memang hal yang harus dilalui oleh orang-orang yang sedang dilanda rindu atau cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang kudu ngono. Memang melewati masa-masa yang seperti itu. Ada lagi yang menjelaskan orang kalau sudah siap cinta berarti siap loro kabeh. Siap apa? Loro kabeh. Wis siap-siap. Kamu siap-siap cinta, CINTA. Siap-siap loro kabeh. Orang siap loro kabeh, enggak usah cinta. Ya, enggak usah cinta kamu sama orang, enggak usah cinta. Karena enggak siap loro kabeh. Tuh lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW menyatakan cinta kepada Rasulullah. Tapi buktinya banyak. Seumur hidup mereka, nyawa, harta, umur, keluarga, apapun tahta dikorbankan semuanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak ngungkit sama sekali, babar blas, orang ngungkit blas. Mereka tadi itu. Ada seorang sahabat. Orang sahabat ini ditawan, namanya Zaid bin Dathinah. Sahabat Sayyidina Zaid ini ditawan sama orang-orang musyrikin. Ditawan wis dipentang, udah ditaleni gitu. Mohon maaf, matanya itu sudah mau dicongkel, disiksa ini sama orang-orang kaum musyrik Quraisy saat itu. Ketika mau dicongkel matanya, orang-orang kafir bilang sama Zaid ini, Sayyidina Zaid, wahai Zaid, katanya, kamu mau nggak kita cancel ini siksaan kepada kamu, nggak jadi, kita lepaskan kamu, tapi yang menggantikan posisi kamu adalah Muhammad. Kira-kira gimana? Kamu pulang ke keluarga kamu, dah kita nggak akan ganggu kamu lagi Zaid. Kamu pulang, tapi Muhammad menggantikan posisi kamu di sini. Ini orang mau dicongkel matanya. Itu kalau kita wis bayang nodok wis rak kuat, bayang nodok wis rak kuat. Ini Zaid, Sayyidina Zaid berkata, kok saya yang menggantikan posisi saya kok Nabi Muhammad? Duri saja melukai kaki Nabi Muhammad, saya nggak rela, saya nggak terima. Kok yang menggantikan posisi saya kok Nabi Muhammad? Tambah nggak terima saya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Langsung orang-orang musyrikin tadi itu bikin syair. Kaget, speechless begitu ya. Kaget mereka tadi itu melihat cintanya seperti itu kepada Nabi Muhammad. Mereka bikin syair, ma ra'aina ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Kami enggak pernah lihat cinta seseorang melebihi kepada orang lain melebihi cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masya Allah. Seperti itu. Ada lagi sahabat namanya Thauban. Sahabat Nabi Sayyidina Thauban. Sayyidina Thauban ini cinta kepada Rasulullah yang sangat luar biasa. Ya, karena memang wajib kita ini mencintai Allah dan Rasul melebihi cinta dari selain Allah dan Rasul. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi dalam hadis, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai aku, kata Nabi, lebih dia cintai melebihi dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, manusia seluruhnya. Aku lebih dia cintai dari itu semuanya. Itu baru sempurna iman kita. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab datang ke Nabi Muhammad, pengen membanggakan dirinya kepada Rasulullah. Nabi, saya ini berhasil. Saya lebih mencintai engkau daripada toko saya, harta saya. Saya lebih mencintai engkau daripada istri saya. Berhasil saya. Wah, kan kebanggaan ini. Sayyidina Umar itu mau membanggakan dirinya pamer kepada gurunya Nabi Muhammad SAW supaya dicintai sama gurunya. Gak apa-apa supaya dicintai sama gurunya kok. Namanya ada di dalam hati gurunya. Tapi Rasul yang belum berhasil, saya belum berhasil mencintai engkau lebih daripada mencintai diri saya sendiri. Itu belum bisa saya. Maka Rasulullah bilang belum sempurna. Sampai Sayyidina Umar kemudian terendung, diam sebentar, diam sejenak, berusaha menjadikan Rasulullah lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Kemudian akhirnya Sayyidina Umar menyatakan kepada Nabi, sekarang wahai Rasulullah, saya telah berhasil. Saya lebih mencintai engkau daripada diri saya sendiri. Apa kata Nabi? Al-ana ya Umar, sekarang baru sempurna cinta kamu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, itu cinta. Maka Thauban yang tadi mau saya ceritakan tadi, Sayyidina Thauban ini beberapa hari nggak kelihatan. Nah, Rasulullah itu cinta dengan sahabatnya, cinta kepada umatnya. Nah, cintanya Nabi kepada kita itu luar biasa. Kadang kita itu sayang sama orang itu hanya sebatas timbal balik. Kalau dia sayang sama aku sayang sama dia. Dia perhatian sama aku perhatian sama dia, timbal balik. Kalau dia menyambung silaturahim kepada saya, maka saya sambung silaturahim kepada dia. Itu namanya balas budi. Tapi cintanya Rasulullah kepada kita umatnya, sebelum kita diciptakan, sebelum kita lahir, Nabi sudah cinta kepada yang hadir di Gama Candi ini, sudah cinta sama kita. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minin, Nabi cinta kepada semua mukminin, mukminat, semua orang-orang yang beriman. Raufur rahim, sangat menyayangi mereka, sangat mengasihi mereka semuanya. Bahkan kalau kita itu kesandung, kita kepleset, kita kejeduk misalnya, kaki kita kena duri, itu yang merasakan sakitnya juga Nabi Muhammad SAW. Kita melakukan dosa,
Itu kadang kita santai saja melakukan dosa saking biasanya berbuat dosa, saking kulino, ngerti kulino, al kulino, dari kebiasaannya melakukan dosa itu sampai nggak merasakan kita ini mendolimi diri kita sendiri. Padahal kalau kita berbuat dosa itu kita mendolimi diri sendiri, seakan-akan kita melangkah menuju ke neraka, kan begitu. Itu kalau kita berbuat dosa, itu yang paling pertama merasa sakit siapa? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita berbuat dosa, kita menyakiti siapa? Halo, menyakiti siapa? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Karena Nabi menyatakan, hayati khairul lakum. Kehidupan saya baik bagi kalian. Wa mamati khairul lakum. Kematian saya juga baik bagi kalian. Makanya Nabi itu merindukan kita. Ketika sahabat iri, sahabat tanya, loh, bukankah kami kekasihmu wahai Rasulullah? Kami kecintaanmu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, kalian sahabatku. Tapi mereka yang belum pernah ketemu aku, belum pernah melihat aku, seperti kita-kita ini yang di Gama Candi ini, yang belum pernah melihat Rasulullah, belum pernah bertemu Rasulullah, tapi mereka beriman kepada aku, mereka adalah kecintaanku, kekasihku. Alhamdulillah. Berarti kita ini kekasihnya Allah. Alhamdulillah, syukur sama Allah. Apa kata Nabi? Kenapa wafatnya Rasulullah, meninggalnya Rasulullah baik bagi kita, umatnya? Karena kalau Nabi mendapatkan laporan kita berbuat taat, malam hari ini nih, kita buat Nabi senyum. Kita di Gama Candi ini mendengarkan hadroh dari UIN, teman-teman semuanya dari PMII, dari UIN, dari lagi Risma, dari NU, Mijen, dari ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya, ya, pelanggan Gama Candi, semuanya lah yang kumpul ini malam hari ini, ataupun yang lihat video mungkin kalau ada yang streaming, itu kita ini malam hari ini ketahuilah sedang membuat Rasulullah tersenyum. Seneng tak kita? Seneng. Buat Nabi tersenyum. Bagaimana Nabi nggak senyum lihat kita kumpul di sini? Bagaimana Nabi nggak senyum? Makan gratis. Ini makannya gratis? Enggak. Bayar. Gratis. Gratis apa bayar? Gratis. Oh, makannya gratis. Oh, ownernya bikin Nabi senyum. Yang makan itu senyum juga. Makan gratis senyum nggak? Oh, mangan karo merengut. Mangan sama senyum apa al merengut wal besengut? Kan senyum, ya fit ya. Sing akeh mangane. Seneng. Kita semua seneng, Nabi juga seneng lihat kita kumpul di sini. Nah, tapi ada saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita yang belum dikasih hidayah oleh Allah. Mereka bermaksiat. Mereka berbuat dosa. Ada yang minum minuman keras, minum khamr, mengkonsumsi narkoba, mendekati perzinaan. Ya, mendekati apa? Perzinaan, ya Allah. Mereka membuat Nabi Muhammad sakit. Mereka membuat Nabi Muhammad SAW tidak tersenyum. Dosanya besar mana saya mau tanya? Buat Nabi sedih dengan minum minuman keras. Wah, buat Nabi sedih ini dosa besar loh ini. Apalagi dia minum minuman keras ini. Apalagi dia tadi itu berdisko-disko. Nggak apa berdisko-disko ya apa? Berjeduk-jeduk. Kalau ini kan bagus ini temanya, satu garis. Lah kalau yang ikuti tren-tren S-line itu pirang garis kui. Ya enggak? Bergaris-garis itu. Na'udzubillah min dzalik, bahaya itu. Enggak bahaya, enggak bahaya itu. Kata Nabi, kullu ummati mu'afa. Semua umatku akan diampuni dosanya. Illal mujahirin. Kecuali yang terang-terangan melakukan dosanya. Loh, Allah itu sudah menutupi aib Anda, menutupi aib orang itu. Kok ya diduduhke bangga wis ngelakoni ping 5 ketok garis 5. Melakukan 10 kali ketok 10. Terus nek jejeran garisnya nyambung. Ngono bangga.
Loh ini Nabi sudah tahu di akhir zaman sing mepet kiamat ini. Zaman apa? Mepet kiamat ini. Nabi sudah tahu banyak orang-orang yang berbangga dengan dosanya. Wah, saya itu 3 botol nggak mabuk. Kamu baru 1 gelas kok sudah mabuk loh. Bangga. Judi online itu menang, bangga. Diposting kok. Bangga. Ini zaman akhir ini. Nah orang-orang yang model mujahirin bahasa hadisnya, mujahirin terang-terangan berbuat dosanya, ini nggak diharapkan tobatnya oleh Allah ini, nggak diharapkan ampunan untuk mereka ini, karena terang-terangan. Tapi orang yang masih bersembunyi melakukan dosanya, nggak menampakkan dosanya, ini kata Nabi mu'afa. Ada kesempatan untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun zinanya, sebesar apapun kemaksiatannya, masih ada kemungkinan diampuni asal ora terang-terangan, ora diposting, ora di-sharing dosane, ora cerita-cerita. Ya? Ora bangga ya, Bib. Ora bangga. Enggak bangga-banggaan dengan dosanya. Makanya sekarang itu kalau ada yang pamer datang ke majelis nggak apa-apa. Lah orang berbuat dosa sekarang pamer-pamer kok. Ya enggak? Kamu berbuat baik, pamer nggak apa-apa, tapi tata hati. Asal kamu bisa nata hati nggak apa-apa. Kenapa? Untuk supaya balance, nggak jeglek. Jadi yang pamer di sosmed kok pamer maksiat tok. Jadi kamu tuh nunjukkan, oh ini ada, supaya di media sosial tuh, wah ada yang taat banyak. Untuk apa ya? Supaya kemaksiatannya itu tenggelam. FYP-nya itu ben taat tok. Biar FYP yang maksiat-maksiat itu tenggelam, gitu. Tapi kalau kita itu semangat dakwahnya kurang, pemuda-pemuda, remaja-remajanya semangat dakwahnya kurang, maka nanti akhirnya FYP-nya maksiat tok. Berarti bisa disimpulkan. Ya tapi wallahu a'lam ya. Ya mungkin bisa disimpulkan, bisa jadi kita ini tergantung FYP yang keluar di TikTok kita. Sepakat gak ini? Sepakat. Nah, Standar TikTok ya, Bib. standarnya standar TikTok. Yang punya, yang nggak punya ibu-ibu, mbah-mbah ya nggak tahu. Hanya malaikat raqib atid yang tahu. Gitu. Tapi kalau apa standar yang punya TikTok, sohibul TikTok, ya, maka kelihatan. Kalau FYP yang keluar di HP-nya itu yang saat di scroll itu maksiat, wah, ini berarti meripate iki disotrok. Tapi kalau banyak, wah, perbuatan taat, nasihat-nasihat, ceramah-ceramah potongan pendek, ayat-ayat suci Al-Qur'an, korik-korik misalnya, ya. Wah, ini berarti apa? Meripate iki seneng nonton sing apik-apik gitu. Telinga juga gitu. Kalau kita lebih seneng, lebih nikmat dengar bacaan Quran, berarti telinganya telinga Masya Allah itu. Tapi kalau lebih seneng dengarkan lagu-lagu yang arahnya ke kemaksiatan, menuju mendekati perzinaan, wah ini berarti telinganya telinga-telinga yang naudzubillah ini. Harus diistighfari, ditaubat dari telinga tadi itu. Hati-hati. Terakhir saya punya nasihat sebelum talk show. Hati-hati. Az-zani la yankihu illa zaniyah au musyrikah. Orang yang sudah hobinya berzina alias kumpul kebo, itu di dalam Al-Qur'an hati-hati. Jodone yang kok padha ngono. Hati-hati. Jangan mempermainkan perzinaan. Jangan mempermainkan dosa itu, mendekati perzinaan. Itu dosa gede loh. Dosa besar itu. Hati-hati. Jodoh kita itu cerminan diri kita. Di saat ada kabar hoax di zaman Rasulullah. Jangan dikira di zaman Rasul nggak ada kabar hoax. Ini kisah di dalam surat An-Nur, nanti bisa kalian cek di surat An-Nur. Surat apa? An-Nur. Itu ketika
istri Rasulullah, salah satu istri Rasulullah yang bernama Sayyidah Aisyah. Istri Rasulullah ini radhiyallahu anha. Satu-satunya istri Rasulullah yang gadis, Sayyidah Aisyah. Masih muda sekali Sayyidah Aisyah itu. Rasul wafat saja Sayyidah Aisyah masih muda, sangat muda. Itu pernah ada kabar hoax. Sayyidah Aisyah itu berzina dengan sahabat yang namanya Sofwan. Siapa? Sofwan. Ini kisah masyhur di kalangan orang yang suka sejarah, masyhur ini. Karena Sayyidah Aisyah saat itu terlambat. Emasnya itu, perhiasannya ketinggalan. Dikira Rasulullah sudah ikut rombongan. Ternyata Sayyidah Aisyah masih mencari perhiasan yang dari Rasulullah itu, perhiasan itu. Nah, Sofwan ini bagian yang apa? Muter, paling carry. Untuk apa? Ngecek ada yang ketinggalan enggak? Gitu. Akhirnya, Sayyidah Aisyah ketinggalan. Diantar sama Sofwan pulang. Tidak berbuat apa-apa. Sofwan orang baik, Sayyidah Aisyah apalagi istri Rasulullah, ummahatil mukminin, suci, wanita suci, istri Rasulullah kok sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di Madinah, wah, orang-orang munafik. Nah, ini orang-orang yang suka fitnah, suka menebar hoax. Wah, itu orang-orang munafik itu. Orang-orang apa? Munafik itu. Bahaya itu. Langsung seneng. Wah, Aisyah zina dengan Sofwan, disebar. Sampai sak Madinah, padahal belum ada Twitter, wa TikTok, wal WA, wal Instagram, wal Facebook. Belum ada semua itu. Ini disebar ini. Aisyah zina, Aisyah zina. Nabi itu sampai apa ya, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu sampai dengar juga. Nabi Muhammad itu sampai dengar juga kabar ini. Saking viralnya. Jadi jangan gampang percaya dengan kabar yang viral, belum tentu. Belum tentu. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu, tabayyun dulu. Wah, ini ada buktinya. Yo, nek bukti ini jelas, nek AI. Ayo, sekarang ada AI enggak? Ada. Enggak tahu kita ini media sosial ini, WA. Ya nek dihack. Ayo, banyak. Makanya jangan gampang suudzon, jangan gampang berburuk kita enggak tahu. Biar Allah yang nilai, tugas kita itu menilai diri kita sendiri. Mata itu cuma dua. Itu hikmahnya apa? Yang satu buat lihat kebaikan orang lain, yang satu buat lihat keburukan diri sendiri. Kowe nek ndelok eleke wong, berarti matamu mripatmu iki telu, ndi? Sisine ndi? Mana satunya? Ndak ada, matanya kita dua dok. Enggak ada kesempatan kita untuk melihat keburukan orang lain. Akhirnya Allah turunkan surat An-Nur itu. Baro'ah, kebebasan. Makanya kalau kita sedang difitnah, enggak usah repot-repot klarifikasi. Siti Aisyah klarifikasi enggak? Halo? Di dalam sejarah Sayyidah Aisyah klarifikasi atau tidak? Tidak. Tunggu jalur langit aja. Tunggu dari pusat. Allah yang bakal menyelesaikan. Kalau kita sedang difitnah, sedang diadu domba, tenang, yang sabar. Tunggu bantuan dari langit, tunggu bantuan dari pusat. Seperti Siti Aisyah. Allah langsung yang berfirman, membebaskan, mensucikan Siti Aisyah. Allah berfirman, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat wat-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat ulaika mubarraun ila akhiril ayah. Wanita yang buruk ya jodohnya laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk jodohnya wanita yang buruk. Tapi wanita yang suci yang baik jodohnya laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik jodohnya wanita yang baik. Mereka telah dijamin, disucikan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah apa? Sayyidah Aisyah ini wanita yang suci. Loh, suaminya manusia paling suci kok.
Masa melakukan hal-hal yang seperti itu? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi tenang ya. Asal kita memperbaiki diri kita, maka insya Allah jodoh kita akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerminan diri kita. Kalau kita berusaha memperbaiki diri, insya Allah jodoh kita juga berusaha memperbaiki dirinya. Podo-podo dandani awake dhewe, insya Allah keluarganya samawa, sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Monggo yang ada yang mau tanya silahkan. Ini Bib. Ini mungkin sebelum sesi talkshow ya. Ini dipersiapkan dulu, yang mau tanya bisa, boleh tanya, boleh curhat, boleh. Pokoknya yang mau bincang-bincang ataupun mau banyak pertanyaan sama Bibmu, boleh. Panitia mungkin bisa menyiapkan mic-nya. Cek, bisa angkat tangan atau berdiri. Oh ya, itu mbaknya yang di belakang. Minta tolong Mas Subhan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaannya aja, Ge. Ini langsung ke topiknya tentang perjodohan juga. Misal ada perempuan usianya udah cukup sesuai usia peraturan untuk menikah. Lah, ini dari pihak keluarga ada yang mau dicalonin atau dikenalkan. Lah, ini istilahnya kan kedua belah pihak ini belum saling kenal juga. Nah, ini saling tukar nomor telepon. Bagaimana nggih tanggapannya dan solusinya yang terbaik? Ngoten mawon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya itu ada perjodohan, terus usia yang dari si wanita itu usia teman. Begini, banyak yang ini semua tipu daya setan ya. Jadi pacaran tapi disebut ta'aruf gitu ya. Banyak yang begitu. Padahal ya pacaran tapi dia mengistilahkan ta'aruf gitu. Makanya ayatnya di dalam Al-Quran itu bukan wala taznu, jangan kalian zina. Karena nggak ada yang al-ujuk-ujuk zina, nggak begitu gitu. Walaupun yang mohon maaf di tempat yang khusus untuk perzinaan kan bayar kan gitu. Bayar kan begitu, atau aplikasi yang naudzubillah yang terlarang itu nggak ada yang al-ujuk-ujuk, itu nggak ada kan gitu. Makanya ayatnya wala taqrabuz zina, jangan dekati perzinaan. Mendekati perzinaan, wah caranya macam-macam. Setan itu wis golek carane bagaimana dari semua akses bisa menuju perzinaan. Dari yang sebelumnya tidak ada niatan sampai ada niatan menuju ke sana. Piye carane? Itu setan itu. Makanya orang yang berzina dicabut keimanan dari dalam dirinya. La yazniz zani wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang yang zina dalam keadaan dia beriman. Jadi orang berzina itu dalam keadaan dia sedang tidak beriman kepada Allah. Hilang, imannya hilang, dicabut. Maka kita harus bisa membedakan perintah dari kedua orang tua tadi itu yang perjodohan itu. Ini chatting apa ini?
Chatting yang arahnya ke nafsu berarti ini pacaran, bukan ta'aruf. Atau ini chatting yang arahnya memang betul-betul ta'aruf. Beda. Cara taunya ya kelihatan mana yang arahnya ke nafsu sama yang enggak. Masa perlu dijelaskan? Kan sudah jelas itu. Yang arahnya nafsu, oh ini nafsu. Yang arahnya ini hanya ta'aruf biasa. Kalian yang perempuan ini pengajian melihat saya yang ceramah, enggak dosa. Kenapa? Mohon maaf. Karena lihatnya cari ilmu sebagai guru, sebagai ustadz. Tapi kalau lihat misalnya artis Korea, misalnya yang perempuan seneng Korea misal, lihat artis Korea. Nah ini dilihat ini ndelok ndelok film, apa nafsu? Kalau nafsu dosa. Itu yang membedakan di situ. Taat pun begitu. Orang duduk di masjid, nggak melulu dapat pahala. Kalau duduknya bukan iktikaf, pakai ces-cesan listrik masjid, scroll TikTok joget-joget. Loh. Lungguh ning masjid, kelihatannya duduk di masjid, tapi dia maksiat. Wifi listriknya masjid, ya kan? Terus wifi masjid, terus scrollnya yang maksiat, gitu. Nah, jadi ini memang betul-betul ta'aruf, mau kenal, tahu, oh usianya berapa, kerjanya apa, kayak tukeran CV gitu, atau arahnya ke nafsu, minta foto yang tanpa kerudung, misalnya, rambutmu modelnya piye? Ono kupingnya apa ora? Misal ya. Modus ya. Modus ya. Jadi kelihatan lah. Ini kelihatan. Kirim foto misalnya. Ini kelihatan. Arahnya ke nafsu atau arahnya hanya ta'aruf. Seperti tukeran CV. Kelihatan begitu. Pokoknya kalau mengarah ke zina yang bisa jebus. Apa jebus? Menuju ke zina. Berarti ini haram. Ini haram. Gak boleh. Karena tidak ada yang namanya al-ujub. Ujub tiba-tiba ya mendekati perzinahan itu, wah setan buka akses dari setiap lini, dibuka aksesnya. Kalau sekarang itu kemarin saya ketemu sama salah satu alumni dari Sarang itu, Kiai ada di Jepara. Kiai ada di Jepara. Itu cerita sama saya, Beb. Ini sekarang Beb, ada situs Beb, situs ilmu. Jadi situsnya itu ilmu. Situs ilmu pada. Iya, situs ilmu. Ada tentang ilmu-ilmu Al-Quran apa begitu. Tapi Beb, ketika di scroll ke bawah, ini di Google ini, scroll ke bawah, di bawahnya itu ada kayak iklan, apa? Jadi misalnya kayak rezeki, tentang rezeki, jangan khawatir, rezeki diatur oleh Tuhan, misalnya begitu. Nanti di bawahnya ada kayak situs judi online. Rezeki ini lewat, maksudnya di bawahnya itu ada kayak iklannya begitu. Nanti di samping sininya Beb ada video apa? Jadi kalau dipencet itu ke arah video yang naudzubillah. Iklan gitu. Kayak mengarahkan ke yang. Iya, ada iklannya begitu. Padahal situsnya situs agama. Tapi ada iklan-iklan model begitu. Makanya wis bahaya. Zamane wis mepet kiamat tenan wis. Ya Allah, mau melihat ilmu samping-sampingnya begitu kan. Ya Allah, kita mau ke masjid kadang-kadang sampingnya masjid tempat maksiat, gitu kan, ngelewati tempat maksiat. Kita ke Gama depan ngelewati tempat maksiat. Kita mau ke pondok, ngelewati tempat maksiat. Zaman akhir lah. Jadi kanan kiri bukan oke, kanan kiri maksiat. Maksiat tok, di mana-mana maksiat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Anak turun kita nanti gimana ndak paham ya. Keturunan kita nanti bagaimana, mudah-mudahan dungone selamat lah mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin sedikit tambahan dari tadi, Bib. Tadi kan ada pertanyaannya tuh wanitanya itu usianya sudah cukup gitu, Bib. Terus
juga mungkin bingung ya Bib, cara mendapatkan jodohnya seperti apa itu, mungkin itu juga jadi salah satu pertimbangan itu. Iya, orang tua. Jadi gini, banyak yang salah paham. Jadi orang tua itu kadang kalau mencarikan jodoh itu bukan karena mohon maaf, bukan karena tidak laku anaknya, bukan. Tidak ada orang tua mau jual anak tuh enggak. Mohon maaf, bukan. Ini saya pengen jelaskan supaya jelas. Jadi orang tua tuh kadang mau menjodohkan anaknya itu karena apa? Pengen anaknya itu bahagia gitu loh. Mencarikan yang terbaik gitu. Mencarikan yang terbaik untuk anaknya gitu. Ini tak contohkan ya, Rasulullah ya. Awalnya Rasulullah itu cintanya bukan sama Siti Khadijah. Ada seorang sepupunya sendiri namanya Ummu Hani. Siapa namanya? Ummu Hani. Sepupunya. Rasulullah seneng sama Ummu Hani. Tapi ketika mau melamar sepupunya ini, pamannya Abu Thalib nggak setuju. Rasulullah kan nggak ada ayah, nggak ada ibu ya. Yang ngerawat Rasulullah kan kakeknya Abdul Muthalib, kemudian Abu Thalib pamannya. Abu Thalib nggak setuju. Akhirnya apa? Dilamar oleh Siti Khadijah. Malah Siti Khadijah kesemsem cinta sayang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka menjadi istri pertama Nabi Muhammad Siti Khadijah. Apakah berhenti di situ? Tidak, belum. Ketika suami Ummu Hani meninggal, udah punya anak Ummu Hani, suaminya meninggal, Rasulullah ngelamar lagi. Dari senengnya sama Ummu Hani ini loh. Dulu kan nggak boleh sama Abu Thalib, nggak setuju. Akhirnya nikah sama Siti Khadijah, janda 2 kali. Siti Khadijah itu janda 2 kali. Jadi Siti Khadijah itu sudah menikah, terus meninggal suaminya, terus nikah lagi, terus kemudian yang ketiga baru Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad aja pernah ditolak ya Bib ya? Iya, ngelamar Ummu Hani. Katanya Ummu Hani, Rasulullah, ini saya ada anak kecil-kecil. Saya takut nanti kalau saya fokus sama jenengan, anak-anak keleleran. Kalau saya fokus sama anak-anak, nanti saya menelantarkan panjenengan, nggak bisa fokus sama jenengan. Ini urusannya sama jenengan ini, sama Rasulullah. Nggak berani saya. Kalau nggak fokus sama Rasulullah, manusia paling ganteng kok. Kan susah untuk mengalihkan dari Nabi Muhammad SAW. Manusia paling sempurna, paling romantis, susah. Jadi mending enggak gitu. Mending apa? Enggak. Ketika anak-anak Ummu Hani sudah dewasa, Rasulullah mau ngelamar, turun firman Allah yang melarang Rasulullah nikah lagi. Sudah, berhenti. Cukup. Akhirnya apa? Surga sudah. Orang ning kene ya ning kono. Kalau nggak bisa di sini, di mana? Surga. Dari sayangnya, senengnya Nabi sama Ummu Hani. Jadi jangan dikira hidupnya Nabi itu suwung, ndak ada cinta, ada cinta. Seneng Nabi sama Ummu Hani itu seneng. Ada. Tapi setelah turun perintah larangan Allah untuk Nabi Muhammad menikah lagi, sudah cukup, ibaratnya Allah tuh cukup, dah sekian, nggak boleh engkau menikah lagi, dah nggak bisa lagi sama Ummu Hani. Padahal anak-anaknya udah dewasa, anak-anak Ummu Hani sudah ada alasan lagi untuk ngurusi anak, gitu. Di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita tentang kisah cinta zaman Rasulullah, putri Rasulullah Zainab, banyak kisah cerita cinta banyak. Ya, terus Laila Majnun ya. Kita paling senangnya itu ya. Tahunya paling Laila Majnun ya. Saking cintanya ini sampai Majnun, sampai Edian ya kan gitu kan. Tergila-gila ya. Sampai tergila-gila gitu. Saya kira itu. Mungkin ada lagi dari jamaah yang mau bertanya, silakan bisa angkat tangan ya. Silakan Mbak. Ini Mas Subhan, Mbak yang di depan ini. Cek. Assalamualaikum Bib, izin bertanya. Bagaimana kita bisa tahu jika dia itu jodoh kita? Dan dalam pernikahan itu kenapa bisa ada perceraian? Apakah jodoh kita hanya berhenti di situ, apa ada masanya?
Suwun, matur suwun. Cara mencari tahu bagaimana kita tahu kalau dia itu jodoh kita. Jodoh itu sama kayak es jeruk ini. Sama kayak es jeruk ini. Ini es jeruk depan saya ini. Belum tentu saya minum es jeruk ini. Dekat katanya dekat. Belum tentu. Es jeruk ini rezeki saya. Walaupun katanya ini cedak. Makanya ada orang nikah itu yang jauh, ada yang pekgo. Pek tonggoni dewe, ada kan begitu kan? Yeah. Ada yang jauh. Wah, ada yang kurang Jawa nikahnya mau orang Batak, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan. Waduh, gitu kan. Jauh. Terus ketika apa namanya? Es jeruk ini walaupun di hadapan saya itu kan belum tentu rezeki saya. Ya kan? Dan kalau es jeruk ini sudah habisnya kan ya macam-macam. Ada yang bisa nghabiskan es jeruk saking ngelai dari Wonoplumbon. Saya misalnya dari Wonoplumbon jalan ke Gama, jalan kaki ngewelak mas. Kekeringan. Ngombe iki glek, ya enteknya cepet. Rezekinya habisnya cepet. Ada yang awet, ya ada yang awet. Minum seruput kayak wong ngopi gitu. Kadang pagi sampai apa sore gitu ya sak gelas sak cangkir tok itu. Nggih Bu nggih, bikinkan suami biasanya. Ndak habis-habis, Bib. Ndak habis-habis. Ada yang sampai meninggal wafat. Jodohnya sampai meninggal sampai maut menjemput sampai nanti di surga bareng. Rezekinya sampai sana gitu loh. Ada yang mati kurang seminggu entek. Ada kan yang tua bercerai kan dia ada tuh. Kelihatannya kita ini nggak masuk akal. Kius do tua ngopo kok pedot kok apa bercerai begitu. Ada yang gitu. Lu sudah habis. Es jeruknya habis mas gitu loh. Ya Fit. Masuk enggak? Halo masuk. Gambaran es jeruk ini masuk enggak? Nah, tak kasih gambaran yang paling enak udah. Wes jadi enggak mumet-mumet. Gambarannya es jeruk. Itu. Ada yang begitu. Ya rezekinya Allah ngasih rezeki. Rezeki ini buah. Belum tentu ini buah sampai rumah saya. Bisa jadi mau kantongi tekan omahmu. Ya kan? Hafid ngambil jeruk misalnya nanti dikantongi sampai rumahnya Hafid jadi sari sana. Jadi jodoh ini rahasia, enggak tahu kita. Enggak bisa. Ini kayaknya jodohku, Mbok. Enggak ada kayaknya, enggak tahu kita. Sama kayak hidayah itu loh. Saya nasihati orang, terus saya jamin orang ini bakal sadar, enggak bisa. Saya gombal, misal ada orang gombal, ngerti gombal? Merayu. Orang itu sampai kelefek. Sampai tiba Fit. Bok. Dirayu tuh sampai bok. Kelepek tenan. Akhirnya rasido nikah loh, nggak jamin gitu loh. Paham maksud saya? Halo, paham ya? Nah, jadi nggak tahu, nggak mesti, nggak bisa. Kadang-kadang yang benci, saya nggak mau dapat orang Semarang misalnya, saya maunya dapat orang luar kota. Loh, ternyata oleh orang Semarang mas, lu banyak loh gitu. Iya. Yang cerita, wah. Cerita sama saya, ada orang-orang tuh cerita sama saya curhat. Padahal dulu Beb, saya tuh enggak mau dapat tetangga, malah pekgo Beb. Kemakan omongan sendiri. Iya kemakan omongannya sendiri, enggak tahu. Jodoh itu rahasia. Karena jodoh itu rezeki itu rahasia ilahi, rahasianya Allah, enggak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab, enggak ada yang tahu. Ada yang di awal-awal masih muda, sama yang pertama selesai. Seperti Siti Khadijah. Akhirnya langgengnya sama siapa? Rasulullah kan, sama suaminya yang pertama, yang kedua selesai, habis kan begitu. Akhirnya langgengnya sampai surganya sama siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak contoh-contoh yang lain. Gitulah. Nabi Muhammad itu bisa buat tolak ukur, barometer karena beliau uswatun hasanah. Saya kira cukup ya, udah jam 10 kurang 15 menit. Karena di Randon itu cuman jam setengah 10 lebih 10 gitu ya. Ya. Cukup mas ya? Ya cukup.
Mungkin yang mau bertanya bisa kapan-kapan lagi. Loh, enggak, sik, tanya, sik. Oh iya. Ini pada lapar enggak? Ya orang dunia jam situ Ustaz ya, betul kan? Setengah 10 lebih 10 ya. Tinggal voucher ini. Nah. Voucher jenengan sendiri apa? Ini ada Oh, pembagian. manajernya. Oh, siap. Kemudian kupon ini. Doa dulu apa voucher dulu? Gimana Mas MC? Doa dulu. Doa dulu, oke. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli al-kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna waffiqum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir bir ridha minkal 'uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi dawshal mustafa man ila الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سر الفاتحة حضرة النبي. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Terima kasih banyak khususnya kepada owner dan semua panitia ya, manajer dari Samira, dari Ustadz Suprianto ya, MWC Ranting Jatisari, dari Risma, Mas Heri dan kawan-kawan ya, semuanya lah, dari PMII semuanya, dari UIN, dari Hadrah, tim Hadrah, terima kasih banyak. Jazakumullah ahsanal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.